Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Dwi Okta Ramadhani dengan NIM Gen 41240897 dari golongan B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan yang menyerang sistem pendengaran, yaitu timpanosklerosis. Apa itu timpanosklerosis? Timpanosklerosis ini merupakan suatu kondisi di mana ada penebalan dan juga ada jaringan parut pada membran timpani kita. Nah, biasanya kita semua ini sebut dengan nama gendang telinga. Gendang telinga ini merupakan suatu pembatas antara telinga bagian dalam dan juga telinga bagian luar. Selanjutnya, di sini ada gambaran tentang bentuk dari timpanosklerosis. Teman-teman bisa lihat di sini ada seperti plak putih pada gendang telinga yang terkena timpanosklerosis. Di sini bentuknya mirip seperti ulat ya. Nah, lalu fokus pada gambar yang berwarna ungu. Di sini ada gambar membran timpanik atau gendang telinga yang normal. Dia bersih, selaputnya pun masih bening. Nah, apabila sudah keadaan dari abnormal atau keadaan timpanosklerosis, maka akan ada scarring di dalamnya atau plak putih. Nah, ini isinya apa sih? Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, di sini ada etiologi dari timpanosklerosis. Penyebab utamanya yaitu adanya otitis media kronis atau peradangan kronis pada telinga yang terjadi secara berulang-ulang kali dan telinga sudah mengeluarkan cairan. Biasanya ini disebabkan karena ada perubahan yang reliable di dalam telinga. Bukan hanya itu, teman-teman. Penyebabnya juga bisa terjadi karena ada pemasangan timpanostomi atau selang pada telinga. Jadi telinga tidak cocok, maka infeksi telinga bagian dalam kita. Seperti itu. Kemudian ada patofisiologi nih dari timpanosklerosis. Yang pertama, yang pastinya ada peradangan kronis. Nah, apabila sudah peradangan secara berulang-ulang kali, sudah mengeluarkan cairan, maka otomatis jaringan yang ada pada membran timpani kita itu akan rusak, teman-teman. Apabila sudah rusak, dia akan mengalami degeneration. Perubahan degeneration atau degenerasi hialin, di mana di sini jaringan yang awalnya elastis akan tiba-tiba menjadi keras. Nah, apabila keras, dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kalsifikasi atau deposit kalsium. Nah, pada bagian inilah tadi yang saya sebutkan ada plak pada membran timpani kita. Karena jaringan yang keras, maka kalsium-kalsium yang ada pada telinga kita itu menumpuk dan mengendap pada jaringan yang keras tadi. Selanjutnya di sini ada hipotesis imun. Mengapa saya memasukkan hipotesis imun? Karena imun manusia itu sangat mendukung terkait perkembangan jamur pada tubuh kita. Apabila imun kita rendah dan mengalami gejala panosklerosis, maka sangat cepat pertumbuhan jamur pada telinga kita. Apabila sangat cepat pertumbuhannya, maka eh, sangat cepat juga kita terkena timpanosklerosis. Selanjutnya, di sini ada gejalanya. Nah, ada beberapa gejala yang harus teman-teman aware dan sadari. Yang pertama yaitu gangguan pendengaran. Nah, biasanya apabila sudah terjadi peradangan secara berulang, maka otomatis jaringannya kita itu rusak. Apabila sudah rusak, tidak bisa bekerja secara optimal untuk menyerap gelombang-gelombang suara. Nah, untuk gejala yang kedua yaitu ada tinnitus. Ini merupakan suatu gejala di mana telinga kita sering berdenging, berdengung secara tiba-tiba, baik setiap menit, setiap detik, setiap jam, dan bahkan setiap hari, teman-teman. Kemudian untuk gejala yang ketiga yaitu dryness cairan. Nah, ini merupakan telinga yang bagi pengidap timpanosklerosis itu sudah mengeluarkan cairan, baik itu nanah, air, maupun, mohon maaf, bau yang tidak sedap, seperti itu. Nah, dari ketiga gejala tersebut, maka menyebabkan kondisi yang abnormal pada membran timpani kita, yang otomatis akan menyebabkan rasa nyeri dan sakit pada telinga. Kemudian, selanjutnya, ada pencegahan dan juga penanganan. Nah, untuk pencegahannya di sini, untuk teman-teman yang suka mengkorek telinga dengan benda-benda tajam, seperti lidi, peniti, juga tidak banyak ya yang menggunakan kontak sepeda. Jadi, selain
memaksakan bakteri jahat yang dari luar itu masuk ke dalam telinga kita, ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ di dalam telinga kita. Mengapa demikian? Karena benda yang keras tadi itu bisa saja melukai organ-organ lunak di dalam telinga kita, teman-teman. Nah, maka dari itu, kita harus sangat menghindari penggunaan benda tajam untuk dimasukkan ke dalam telinga. Bukan hanya itu, ketumbat saja yang ujungnya sudah dibalut dengan kapas, sudah halus, dia tidak menutup kemungkinan untuk bisa menyebabkan peradangan dan juga infeksi pada telinga kita. Apabila telinga kita sudah ketumbatnya sudah masuk pada telinga kita dan terlalu dalam, dia juga bisa menyebabkan peradangan. Nah, untuk penanganannya bagaimana? Apabila sudah terkena timpanosklerosis, maka perlu dilakukan pembedahan atau timpanoplasti dan juga stapedektomi untuk mengangkat plak ya teman-teman. Kemudian yang kedua pasti digunakan untuk eh, bantu alat dengar. Kemudian yang ketiga ada observasi apakah ada jamur lain ataukah masih ada sisa-sisa nih bibit-bibit jamur dari penyakit ini gitu. Kemudian yang keempat ada pengobatan infeksi. Nah, ini biasanya ya diberikan oleh dokter berupa antibiotik, baik itu injeksi atau obat oral seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada kode ICD. Nah, di sini saya mencari pada chapter Disease of the Ear Method Process pada blok 74. Teman-teman bisa mencarinya menggunakan litem device. Jadi jangan menggunakan litem timpanosklerosis ya, karena sudah dari awal ada aturan bahwa penggunaan untuk mencari diagnosis pada IC di volume baik volume 3 maupun volume 1 tidak diperkenankan untuk menggunakan kata kunci anggota tubuh. Nah, maka dari itu saya tidak menggunakannya, teman-teman. Pada halaman 212 ICD volume 3, teman-teman cari setiap kata per kata. Nanti teman-teman cocokkan pada ICD volume 1 halaman 413, saya pastikan ada kode dengan diagnosa timpanosklerosis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.